prinsipnya begini. Pak Prabowo itu prajurit ya. Di antara semua capres yang prajurit kan Pak Prabowo. Artinya tahu persis beliau berangkat dari seorang letnan 2, meniti karir panjang, dan tahu persis bahwa pada akhirnya yang menentukan Indonesia ini bisa aman, bisa damai, adalah kekuatan pertahanannya. Bisa difokuskan lebih detail lagi adalah bagaimana TNI kita, para prajuritnya bisa menjalankan tugas dengan baik. Saya sendiri prajurit, tahu bahwa yang paling penting meningkatkan profesionalisme prajurit seiring dengan meningkatkan kesejahteraan. Profesionalisme tadi beliau juga telah mengungkap penting bagi kita untuk meningkatkan kapasitas alutsista kita, dimodernisasi. Pengadaan itu tentu sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai kemampuan negara. Jadi seringkali kita ingin beli yang luar biasa tapi negara belum punya kemampuan dan juga mungkin belum sesuai kebutuhannya. Nah, saya senang kalau beliau tadi mengatakan pada akhirnya kita ingin meningkatkan kapasitas, tetapi juga tidak meninggalkan betapa pentingnya meningkatkan kesejahteraan. Karena man behind the gun, gunnya bagus, man behind the gun yang tidak sejahtera dan tidak kapabel, saya rasa juga kurang bagus. Nah, oleh karena itu tadi beliau menyampaikan usia pakai itu juga menjadi salah satu indikator apakah masih fit dan menunjang keselamatan, karena bagaimanapun itu yang paling penting, jangan sampai ada satu nyawa melayang karena alutsista yang tidak fit. Nah, ini harus kita terus perhatikan. Tidak seperti itu, tentu ada jenis-jenis alutsista. Kalau senjata itu kan ada senjata ringan, senjata kelas menengah maupun senjata berat dengan teknologi yang tinggi. Tentu harganya pun berbeda-beda. Ada yang affordable, bisa kita penuhi, bahkan kita bisa penuhi dalam negeri. Itulah mengapa Pak Prabowo sebagai Menhan selalu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pertahanan dalam negeri, karena itu merupakan industri strategis. Bayangkan kalau kita sudah bisa membuat alutsista sendiri, baik untuk matra darat, laut maupun udara. Tapi tentu kita belum pada titik yang sudah bisa mengadakan semuanya. Masih banyak teknologi terkini yang harus kita beli dari luar dengan berbagai mekanisme. Ada yang beli langsung, ada yang nyicil, ada yang tadi ada waktu yang harus kita siapkan. Yang pertama, secara intermediary kita harus siapkan dulu alutsista yang ready dan juga bisa langsung dipakai. Karena kalau hanya menunggu yang super canggih dan belum ada kemampuan negara di situ, ada kekosongan. Nah, disinilah menurut saya juga harus tepat sasaran. Nah, tapi sekali lagi saya melihat beliau sendiri memiliki kepedulian yang utuh ya, karena beliau bukan hanya sebagai policy maker, tapi pernah menjadi prajurit yang itu nggak bisa digantikan oleh siapapun. Hanya mereka yang pernah bertugas di lapangan, yang benar-benar ikut memanggul senjata, tahu resikonya di medan pertempuran, yang punya simpati, empati yang sesungguhnya, bukan retorik, bukan hanya gimmick politik, bukan hanya dipelajari sehari dua hari disampaikan pada saat debat, tetapi yang jelas ini adalah sebuah perjalanan. Nah, mudah-mudahan beliau jika menjadi presiden itu bisa diwujudkan, meningkatkan kapasitas alutsistanya menjadi semakin modern, semakin kapabel, seiring dengan meningkatkan profesionalisme prajurit dan kesejahteraan. Tadi kata soal